Perkenalkan, nama saya Risalana Ginting, NIM 0491501122, Prodi Sistem Informasi IPB JJ Jakarta. Hari ini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Tugas yang diberikan yaitu, silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktekkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu di sini kita akan menggunakan command prompt. Apa itu command prompt? Command prompt adalah command line interface atau bisa disebut CLI yang dimiliki oleh Microsoft Windows. Istilah command prompt atau disingkat dengan CMD merupakan suatu perintah DOS yang ada pada sistem operasi Windows. Oke, kita akan tampilkan command prompt-nya. Oke, yang pertama, fungsinya untuk berpindah antara direktori atau folder pada sistem file. Ini kita coba. Seperti ini tampilannya. Oke, lanjut nomor 2, CLS. Fungsinya untuk membersihkan layar screen dari tampilan teks dan output yang sudah ada. Oke. Nah, seperti ini. Yang ketiga, fungsinya CLS tanda tanya. Fungsinya untuk menampilkan bantuan penggunaan perintah CLS. Perintah CLS sendiri berfungsi untuk membersihkan layar command prompt dari teks yang ditampilkan sebelumnya. Seperti itu tampilannya. Oke, yang nomor 4, dir. Tanda tanya, fungsinya untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Oke, seperti ini ya tampilannya. Nomor 5, IP config. Fungsinya untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmark, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Coba seperti ini ya tampilannya. Oke, lanjut nomor 6, IP config all. Fungsinya untuk memberikan informasi hampir sama dengan perintah IP config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WIN maupun MAC address yang digunakan. Seperti ini tampilannya. Oke, lanjut nomor 7, IP config tanda tanya. Fungsinya untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP config. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari IP config. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Seperti ini ya tampilannya. Lanjut ke nomor 8. IP config select. Fungsinya untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, kondisi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Oke,
seperti ini tampilannya ya. Lanjut ke nomor 9, ipconfig winner. Fungsinya untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Seperti ini ya tampilannya. Oke, lanjut ke nomor 10, ipconfig display DNS. Fungsinya untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost connection. ipconfig display DNS. Oke, seperti ini ya tampilannya. Lanjut nomor 11, ipconfig plus DNS. Fungsinya untuk mengosongkan atau mereset DNS chain. ipconfig plus DNS. Oke, ini ya tampilannya teman-teman. Selanjutnya, ipconfig register DNS. Fungsinya untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. ipconfig register DNS. Oke, ini tampilannya. Lanjut nomor 13, ping. Fungsinya untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Tampilannya seperti ini ya. Nomor 14, netpath. Fungsinya untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netpath sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netpath menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai, beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Seperti ini ya tampilannya. Oke, lanjut nomor 15, tracehead. Fungsinya untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan internet, control message, protokol ICMP, echo request, ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga memberikan lebih banyak informasi. Oke, coba ya. Ini seperti ini ya teman-teman tampilannya. Yang nomor 16, patching. Fungsinya untuk mengukur network latency dan network loss. Patching mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan traffic. Ini ya teman-teman tampilannya. Nomor 17, NSLookup. Fungsinya untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS.
Ini hasilnya. Nomor 18. Next. Fungsinya untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NAT, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Oke, kita coba. Tampilannya seperti ini ya. Nomor 19, route fungsinya untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Routes ini digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet, serta router atau gateway. Yang terakhir, NAT. Fungsinya untuk mengelola dan mengkonfigurasi jaringan dalam sistem operasi Windows. Seperti ini ya. Oke, sekian tugas praktikum 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Jika ada salah kata dan kesalahan lainnya, mohon maaf dan terima kasih.